Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, tentunya masih seperti biasa, masih membahas seputaran asam lambung, GERD dan anxiety berdasarkan pengalaman saya selama 3 tahun. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, jikalau video ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman, penjelasannya bisa dipahami dan dimengerti, dan sesuai dengan kondisi yang sedang teman-teman alami, saya minta tolong dukungannya untuk like, share, and subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi bikin video-videonya. Dan satu lagi buat teman-teman yang bertanya di kolom komentar yang tidak saya balas, itu berarti penjelasannya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan dicek lagi karena memang rata-rata pertanyaan teman-teman itu hampir sama semuanya ya. Jadi sebenarnya pembahasannya itu sudah sering saya bahas. Ya, buat yang pertanyaannya belum pernah dibahas, itu insya Allah bakal saya bikinin video penjelasannya. Nah, seperti di kesempatan kali ini ya, saya mau bikin video penjelasan tentang salah satu pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ini sudah pernah ya dibahas di beberapa video sebelumnya. Kalau yang ngikutin mungkin sudah pada tahu ya. Tapi di video kali ini mungkin lebih spesifik lagi. Saya bakal kasih judulnya supaya nanti kalau ada yang bertanya lagi tinggal dilihat judulnya, kemudian ditonton ya videonya. Tinggal dicari judulnya gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin pembahasannya agak dicampur-campur gitu ya dengan judul yang lain, dengan pembahasan yang lain. Kalau sekarang saya usahakan supaya lebih spesifik lagi. Nah, jadi pembahasan kita kali ini yaitu tentang pertanyaan dari teman-teman, yaitu masih tentang seputaran sensasi. Jadi ada yang bertanya, apakah selama 3 tahun itu saya setiap hari merasakan sensasi? Nah, jadi pertanyaannya, jadi sebenarnya yang ngikutin mungkin sudah tahu gimana cerita saya dulu ya. Jadi saya ini kan sakitnya itu selama 3 tahun itu tidak flat sakit terus ya, tidak flat sakit terus. Jadi pernah sembuh di tahun pertama itu, pernah sembuh, pernah bekerja lagi gitu ya. Kemudian sakit lagi, parah lagi, mau sembuh, tahu-tahu sakit lagi gitu ya. Jadi naik turun ya, kayak detak jantung ya, up and down ya. Nah, jadi kalau di masa sakitnya, pas saya lagi sakit-sakitnya itu memang saya merasakan setiap hari. Jadi awal saya sakit itu ya, kira-kira awal kena asam lambung, awal-awal itu kan sampai lupa ya berapa, yang itu kira-kira 3 bulanan ya, 3 sampai 4 bulanan itu memang setiap hari sensasinya saya rasakan, sampai malam pun terasa, dari bangun pagi sampai tidur pun terasa ya, sering kaget, sering mimpi buruk gitu ya. Jadi ya setiap hari. Tapi pas di agak-agak pulih, kayak saya mulai bekerja, itu mulai hilang sensasinya, walau memang uh, tidak seperti normal ya, masih terasa, masih badannya masih goyang-goyang, masih sering pusing juga, tapi tidak setiap hari ya. Begitupun di masa pemulihan yang pas mau sembuh ya, sensasi itu masih ada, tapi memang tidak setiap hari gitu, tidak setiap hari dirasakan. Mungkin dalam seminggu, kalau di masa-masa pemulihan itu mungkin bisa 3 kali dalam seminggu munculnya, atau 2 kali dalam seminggu, atau pas udah mau sembuh sekali seminggu, sampai nanti benar-benar hilang setelah membiasakan lagi ya. Jadi memang sensasinya itu di masa pemulihan pun masih muncul sensasi. Jadi tidak melulu selama 3 tahun itu flat muncul sensasi setiap hari, itu enggak ya. Jadi di 1-2 tahun itu benar-benar yang naik turun ya, kayak detak jantung gitu ya. Kalau pikir lagi kenapa bisa sehat sebentar kemudian sakit lagi, parah lagi gitu ya. Bahkan dulu saya pas
pas awal tahun pertama itu kan sakit sekitaran 3 sampai 4 bulan, kemudian bisa di pertengahan tahun itu bisa bekerja selama 3 bulan. Setelah itu sakit lagi, bahkan sakitnya lebih parah dari sakit di awal, sampai nggak bisa jalan selama seminggu ya. Bahkan nggak menyangka kalau efek dari asam lambung bisa sampai ke situ, sampai nggak bisa jalan. Memang sensasinya itu berjuta rasa ya teman-teman. Jadi nggak habis pikir bisa seperti itu ya, sensasinya banyak gitu ya. Kalau saya pikir-pikir sekarang bener-bener luar biasa ya teman-temannya, sampai menduga-duga, sampai nggak percaya kalau ini tuh kena asam lambung. Jadi memang pengaruhnya kenapa saya dulu yang naik turun gitu ya, sembuh sehat itu memang pertama itu karena memang saya itu dulu memang betul-betul tidak tahu kalau saya ini kena asam lambung GERD dan ACT ya. Asam lambungnya aja gue nggak tahu ini kena asam lambung, apalagi sampai yang namanya GERD sampai ACT itu nggak tahu. Dulu pergi ke dokter itu sampai diagnosanya nggak ada yang bener ya teman-teman ya. Jadi pernah dokter nyaranin disuruh dirawat di rumah sakit untuk mencari sakitnya itu apa, dan saya tidak mau ya. Jadi selama ke dokter itu diagnosanya itu salah. Pertama didiagnosa vertigo, kedua didiagnosa jantung hipertiroid, kemudian jantung. Setelah diperiksa semuanya ternyata normal-normal aja, dan ternyata itu penyebabnya asam lambung ya. Jadi saya tahunya itu sudah di tahun ketiga saya sakit ya teman-teman. Nah, tahu GERD dan ACT ini juga sudah di tahun ketiga sakit ya. Jadi di tahun ketiga sakit itu alhamdulillah diberi petunjuk oleh Allah, ditemukan dengan video Kang Rohim Jaya Saputra di YouTube-nya yang pertama itu, dan saya nonton betul-betul, saya betul-betul ikutin anjurannya. Wah, memang ternyata dari yang dulu saya kambuh ini itu ya, yang jatuh bangun di 1-2 tahun sakit, di tahun ketiga alhamdulillah benar, dari 100% dari sakitnya 75%, dari jadi 50%, jadi 25%, jadi setiap hari ada perubahannya karena memang mengikuti anjuran-anjurannya. Dulu kenapa bisa dari sehat sakit lagi itu karena memang nggak tahu sama sekali. Jadi dari makanannya nggak tahu apa yang harus dipantangin, karena sakitnya aja nggak tahu nih gimana mau melakukan tindakan gitu ya. Makanya saya selalu bilang ya, supaya teman-teman ini bukan bermaksud untuk menambah AdSense supaya saya banyak ditonton, enggak, karena saya juga menganjurkan tontonlah yang sesuai dengan yang teman-teman rasakan, yang paling teman-teman pahami, yang paling cocok dengan teman-temannya. Jadi boleh video siapa saja, tujuannya adalah supaya teman-teman itu paham tentang asam lambung ini, tentang GERD ini, tentang ACT ini. Yang buat teman-teman yang masih merasakan sensasi setiap hari, berarti itu memang masih parah-parahnya ya. Itu berarti harus betul-betul menjaga pola makannya dulu ya, betul-betul diperhatikan kalau yang mana yang harus dimakan, yang mana yang harus dipantangkan. Itu juga harus tahu informasinya, harus tonton videonya, makanan apa yang boleh dan tidak boleh, yang harus dihindari, yang baik untuk dikonsumsi gitu. Nah, jadi supaya teman-teman itu tidak salah-salah konsumsi makanan. Kemudian betul-betul lagi dijaga pola pikirnya. Nah, salah satu cara untuk menjaga pola pikir kita itu ya dengan nonton YouTube ya, supaya tahu informasi-informasinya. Secara otomatis kalau kita memang rutin kan nonton, kalau di saya ya berdasarkan pengalaman saya itu secara tidak langsung itu memang menghilangkan pikiran-pikiran negatif, karena banyak orang yang sudah sembuh dari asam lambung ini ya dengan pola-pola yang sudah diberikan seperti 3P itu ya. Tidak melulu harus dengan obat itu hanya membantu beberapa persen. Jadi ketakutan kita selama ini, dugaan-dugaan kita selama ini terhadap
penyakit itu hilang dengan nonton YouTube, dengan informasi-informasi positif yang membangun, yang memotivasi. Dan kesalahan kita kadang kita itu lebih percaya, lebih suka nonton yang informasi-informasi yang berbau negatif ya, kayak misalnya asam lambung bisa menyebabkan kematian, asam lambung bisa uh, menyebabkan serangan jantung segala macam. Padahal ya apalagi sekarang ya di TikTok itu banyak sekali muncul kayak gitu, tiba-tiba meninggal karena asam lambung itu, padahal itu sebenarnya tampak depannya aja sebenarnya memang mereka itu ada penyakit bawaan yang tapi yang terlihat asam lambungnya ya. Tapi yang paling penting itu ya, kalau namanya ajal ya teman-teman, tidak perlu harus sakit aja itu sebenarnya. Kalau sudah waktunya kata Tuhan itu mau diambil ya, kita uh, harus meninggal ya, harus meninggal di hari yang sudah ditentukan, sudah ada tertulis ya kapan kita meninggal, bagaimana cara kita meninggal nantinya ya. Bahkan orang yang sudah sakit bertahun-tahun kayak saya dulu, sakit bertahun-tahun, sudah 3 tahun bahkan keduluan sama orang yang dulunya waktu saya sakit dia masih sehat-sehat, dan ternyata beliau yang dulu meninggal. Jadi nggak perlu dirisaukan kalau teman-teman masih merasa takut mati gitu ya, jadi tidak perlu dicemaskan ya. Jadi buat teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi itu yang perlu, yang masih merasakan sensasinya tiap hari itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Dan itu semua masih batas wajar, masih nanti kalau betul-betul teman-teman memperbaiki pola makannya, pola pikirnya, pola hidup sehatnya, itu insya Allah nanti sensasi yang setiap hari itu bakal berkurang. Dan untuk menjaga pola hidup ya, mungkin yang masih sakitnya masih parah ya, karena sensasinya masih setiap hari itu belum sanggup untuk jalan, untuk berolahraga, untuk bergerak ya. Jadi yang penting itu adalah coba ke pola hidupnya. Misalnya biasanya teman-teman itu begadang, susah tidur, coba usahakan jangan begadang, banyak istirahat. Jadi jam 9 itu harus berbaring, banyak minum air hangat, pokoknya hidup sehat ya. Jadi karena penyakit ini sebenarnya mengajarkan kita itu untuk hidup sehat ya teman-teman, hidup sehat, untuk hidup lebih dekat dengan Sang Pencipta juga ya. Banyak sebenarnya yang bisa kita petik ya kalau kita betul-betul mengambil hikmahnya ya teman-teman ya. Jadi itu intinya ya, yang penting kita konsisten, sabar, ikutin anjuran-anjurannya ya, apa yang saran-sarannya yang bagus teman-teman ambil ya, belajar dari kesalahan-kesalahan kayak saya ya, yang kesalahan-kesalahan saya dulu, bagaimana ya yang nggak tahu penyakitnya apa sehingga coba-coba salah-salah obat gitu ya, jadinya lama sembuhnya ya. Semoga teman-teman kalau udah tahu sakitnya apa, sudah tahu kalau teman-teman itu kena GERD dan ACT, semoga tidak berpikiran yang aneh-aneh lagi, tidak berpikir kalau penyakit teman-teman itu berbahaya ya. Dulu saya kayak gitu ya teman-teman ya, karena enggak 1 tahun pertama gak sembuh-sembuh, di tahun kedua udah mulai muncul anxiety karena selalu berpikir penyakit saya ini penyakit berat, karena selalu menyamakan penyakit saya dengan penyakit yang berbahaya lainnya gitu ya. Jadi itu yang bikin anxiety, yang bikin asam lambung juga semakin susah untuk sembuh, karena banyak sekali ketakutan, pikiran negatif ya, yang seharusnya itu tidak kita biarkan untuk tidak kita pikirkan lagi ya. Harusnya kita itu belajar berpositif thinking. Kalau pikiran kita tenang, otomatis untuk menyembuhkan lambung pun akan lebih mudah lagi ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami dan bisa diambil pelajaran ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.